Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saat ini saya berdiri di Pantai Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berdiri di depan Masjid Kubah 99. Ingin mengabarkan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Indonesia tanpa korupsi, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, bukan hanya sekedar slogan, tapi harus pembuktian dan perubahan sistem. 14 Februari 2024 adalah pintu kemenangan buat rakyat. Apabila sistem di Republik ini benar-benar direvolusi. Yang pertama adalah sistem moral dan sistem hukum harus sebagai panglima. Bila mana sistem moral dan hukum tidak sebagai panglima, maka siapapun pemimpinnya pasti carut marut yang terjadi seperti yang kita saksikan saat ini. Bagaimana tidak? Tidak boleh ada premanis yang berkuasa menguasai Republik ini. Tidak boleh hanya penguasa yang menguasai hukum di Republik ini. Tidak boleh para pengusaha yang menguasai hukum di Republik ini. Bahkan terkadang politisi yang menguasai hukum di Republik ini. Tapi kalau hukum ditegakkan, hukum dan moral sebagai panglima, maka siapapun mereka, mau anak gelandangan, mau anak jenderal, mau anak pejabat, mau anak artis, mau anak pengusaha, mau anak yatim, mau anak orang miskin, maka sama di mata hukum. Itulah yang harus direvolusi, saudara. Jadi kita tidak bisa berharap begitu besar kepada hanya satu orang pemimpin. Bila mana kita tidak bersatu mendorong, bersatu padu dengan calon pemimpin perubahan dan perbaikan untuk memperbaiki Republik. Itu adalah sistem pertama yang harus direvolusi, adalah sistem moral dan hukum. Benar-benar harus sebagai panglima. Yang kedua adalah sistem partai politik dan sistem penyelenggara pemilu tidak boleh korup. Bayangkan, saudara, persoalan saja DPT menjadi sorotan baik dari seluruh stakeholder di Republik ini. Padahal daftar pemilih tetap diawali dengan daftar pemilih sementara. Sangat mudah. Apa arti catatan sipil yang tersebar di seluruh kabupaten kota seantero Republik ini? Tapi kenapa begitu masih sulit pendataan? Belum lagi pendatanya dilakukan oleh panitia pemilihan desa, panitia pemilihan kecamatan, dan KPU-nya di setiap kabupaten, kota, dan provinsi mendata. Apakah tidak cukup untuk memperlihatkan kepada masyarakat layak secara transparan bahwa inilah data penduduk? Data penduduk kita, saudara, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dikorupsi. Maka sistem penyelenggara dan sistem pemilu kita tidak boleh korup. Bayangkan tidak, saudara, kontestasi untuk pemilihan umum masih banyak sorotan. Karena kenapa? Begitu rekrutmen calon legislatif kita kebanyakan mengedepankan adalah investasi dana, investasi yang sangat besar. Padahal yang semestinya diperlukan adalah moral, programnya, track recordnya, kemudian siapa background mereka, apakah pernah membantu rakyat di daerah pemilihannya, apakah ketika ada orang yang meninggal, ada orang sakit, ada orang kebakaran, ada jalan yang rusak, apakah mereka hadir? Kebanyakan tidak, saudara. Tapi mereka begitu tampil layak bagaikan ulama, bagaikan orang suci, bagaikan orang terkemuka. Mereka dicium tangannya, mereka disanjung, mereka dialulukan ketika mereka membagi uang. Inilah sistem pemilu yang harus dirubah. Kalau ada yang terjadi demikian, maka harus calon itu yang berani membagi-bagikan uang, membagi jilbab, membagi pakaian, membagi terigu, membagi uang. Mestinya calon tersebut harus didiskualifikasi. Harus regulasinya sistem pemilu dan sistem rekrutmen calon legislatif kita benar-benar harus ditegakkan tegak lurus, tidak boleh dibiarkan, saudara. Begitu juga para penyelenggara kita.
Ada KPU kita, ada KPUD di setiap kabupaten kota, ada Panwas. Tapi terkadang kita bertanya, ke mana panitia pengawas? Apalagi Panwas berlaku setelah calon legislatif itu ditetapkan. Begitu juga berlaku setelah kampanye ditetapkan. Jadi sebelum kampanye tidak ada hukum, saudara. Coba lihat kita hiruk pikuk kemarin disorot oleh saudara kita, calon presiden andalan Republik ini, Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi Rashid Baswedan ketika keliling Indonesia disorot, padahal itu bukan waktunya pemilu, saudara. Maka ke depan regulasinya harus jelas. Kapan dianggap melanggar pemilu? Kapan dianggap melanggar kampanye? Harus jelas, harus ada konsensus rakyat, saudara. Karena kalau sistem penyelenggara, sistem pemilu, sistem rekrutmen, dan sistem partai politiknya, saudara, transparan dan tidak ada yang korup. Bayangkan, saudara, kalau partai politik rata-rata membutuhkan yang anggaran besar, dari mana mereka mendapatkan dana? Tapi kalau tidak ada investasi dari rakyat sendiri, saudara, jadi apakah harus dari proyek-proyek yang diambil, saudara? Kita tidak boleh biarkan. Maka yang ketiga yang harus ditegakkan, yang ketiga adalah setelah sistem moral dan hukum sebagai panglima, sistem partai politik dan sistem penyelenggara pemilu tidak korup. Yang ketiga adalah sistem ekonomi dan budaya. Jangan biarkan neoliberalisme. Mengedepankan adalah kapitalisme. Satu orang pemodal bisa menguasai republik ini, bisa menguasai jalan tol, bisa menguasai jembatan, bisa menguasai pendidikan, bisa menguasai seluruh perhotelan, dan seluruh kebutuhan untuk kepentingan rakyat itu dikuasai bisa hanya satu orang. Ini yang harus ditolak, saudara. Mengapa? Ada the founding fathers kita, Bung Hatta. Bagaimana Bung Hatta kemarin? Yang pertama mendeklarasikan namanya koperasi. Kenapa koperasi? Kenapa badan usaha milik rakyat? Kenapa tidak ditegakkan? Kenapa tidak ada konsorsium rakyat? Bayangkan saja kalau investasi di batu bara, 10 saja rakyat Indonesia bersatu dengan dana 1 miliar, maka ada 10 miliar. Bisa mereka menambang, saudara. Begitu juga bisa menambang nikel, bisa membuat jalan. 100 orang saja yang punya dana 10 miliar. 10 miliar kali 100 berapa, saudara? Tapi jangan mencoba-coba memberikan kepada kapitalisme, memberikan kepada pemodal. Semua pemodal hanya saja diserahkan, padahal rakyat bisa bersatu. Nah, ini yang tidak disadari oleh rakyat Indonesia. Maka ke depan, wahai rakyat Indonesia, harus kita tolak namanya kapitalisme. Harus kita tolak. Kita mau ada keberpihakan rakyat. Kita tumbuhkan gerakan koperasi, kita tumbuhkan gerakan ekonomi konsorsium. Kita bisa membuat badan usaha milik daerah, bisa badan usaha milik rakyat. Itu yang harus ditegakkan. Yang keempat, sistem budaya. Budaya kita benar-benar jangan ingin melirik budaya ke barat-baratan. Indonesia dari 38 provinsi sudah punya budaya yang sangat luar biasa yang harus dijunjung tinggi, saudara. Mestinya banyak negara yang harus belajar dari budaya kita. Tidak boleh mereka dan tidak boleh kita yang harus meniru kepada mereka. Mereka harus meniru kepada kita. Yang kelima, saudara, adalah sistem sumber daya alam harus dinasionalisasi. Tidak boleh dibiarkan satu konglomerasi yang menguasai atau 2-3 konglomerasi yang menguasai sumber daya alam kita. Kenapa tidak dinasionalisasi? Membuat jalan tol, menguasai nikel, batu bara, emas, listrik, air, bangunan, itu harus dinasionalisasi. Jangan biarkan kepada kapitalisme. Jangan atas nama konglomerasi yang diberikan, padahal rakyat mampu berdaulat ekonominya, saudara. Mampu menguasai sumber daya alamnya, saudara. Kita tidak boleh membiarkan 2024 kita mendorong kepada pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan tersebut kita dorong bersama rakyat. Dan pemimpin perbaikan kita harus dorong
agar betul-betul merevolusi sistem saat ini. Solusinya adalah terapkan hukum mati bagi koruptor, bandar, dan pengedar narkoba, saudara. Serta terapkan pemiskinan terhadap mereka, rampas hartanya konglomerat koruptor, para cukong-cukong koruptor, para mafia-mafia koruptor, rampas hartanya, saudara. Pakai hartanya untuk membangun rumah-rumah ibadah, pakai hartanya untuk membangun jalanan, pakai hartanya untuk membangun atau membedah rumah orang miskin, pakai hartanya untuk pendidikan di pelosok-pelosok, pakai hartanya untuk pembangkit listrik. Masih banyak saudara kita di seantero republik ini belum menikmati namanya listrik, saudara, termasuk air bersih. Buat sumur bor di mana-mana, instalasi air bersih di mana-mana dengan dana koruptor, saudara. Yang kedua, harus ada pembatasan transaksi tunai di perbankan, agar tidak ada satu orang konglomerat berani membagikan uang triliunan kepada calon kepala desa, calon legislatif DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, tidak diinvestasi oleh para kapitalisme hitam atau konglomerasi hitam, tapi yang membiayai, yang mendanai, yang menyokong, yang mendukung para pemimpin perubahan, pemimpin revolusioner adalah rakyat. Karena kalau rakyat yang mendorong, mendanai, tidak perlu ada kos politik, saudara. Tidak membutuhkan kos politik, cukup anggaran digelontorkan kepada KPU, Panwas yang tidak korup, KPU yang tidak korup, belum lagi para aktivis yang pro terhadap demokrasi, para aktivis pro demokrasi dalam hal ini yang khusus menyoroti pemilu, maka pasti terjadilah transparansi. Tidak ada kecurigaan pemimpin yang lahir bahwa pemimpin akibat sokongan kapitalisme dan konglomerat hitam, saudara. Yang berikutnya, solusinya setelah hukum mati koruptor dan miskinkan koruptor, kemudian setelah pembatasan transaksi tunai, yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah pembuktian terbalik. Kalau diterapkan undang-undang pembuktian terbalik, maka seluruh uang yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang melimpah, mempunyai rumah bermegah-megah tidak jelas sumbernya, punya mobil begitu banyak tidak jelas sumbernya, punya perhiasan emas yang begitu memperlihatkan, mencengangkan di mata rakyat, tidak jelas sumbernya, maka dengan undang-undang pembuktian terbalik, mereka pasti disita, dirampas, ketimbang mereka harus dihukum badannya, saudara. Yang keempat, solusinya setelah hukum mati dan miskinkan koruptor, begitu juga hukum mati dan miskinkan pengedar dan bandar narkoba, tapi khusus pemakai narkoba itu direhabilitasi, jangan dihukum. Karena banyak mereka orang miskin disuguhkan karena kemiskinannya bagaikan permen, ternyata itu narkoba. Akhirnya tergantung orang kecil mencari narkoba sampai ke dusun-dusun. Itu tidak pantas dihukum, saudara, tapi itu direhabilitasi. Yang pantas dihukum mati adalah pengedarnya dan bandarnya. Maka sekali lagi, hukum mati koruptor dengan pengedar dan bandar narkoba serta miskinkan. Yang kedua adalah pembuktian terbalik. Yang ketiga adalah pembatasan transaksi tunai. Kemudian yang keempat, solusinya pendidikan gratis dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi wajib menjadi biaya negara. Tidak boleh dibebankan kepada rakyat, agar rakyat ini tidak mudah dimanipulatif, tidak mudah dibodohi, tidak mudah digiring oleh kepentingan politik, tapi mampu berdaulat karena punya IQ yang luar biasa. Karena mereka
betul-betul negara menyokong, berdaulat dalam hal pendidikan, makanya mereka harus wajib pendidikan sampai S1, saudara. Itu adalah negara yang harus bertanggung jawab. Yang berikutnya, kalau sudah hukum mati, selamat sumber daya alam, pembatasan transaksi tunai, pembuktian terbalik, kemudian sekolah gratis, otomatis diterapkan satu regulasi lagi, yaitu penjarakan bagi orang yang tidak mau bekerja, yang malas. Tapi sebelum memenjarakan, maka pemerintah wajib dalam 3 bulan wajib memberikan pendidikan, wajib memberikan pelatihan. Hidupkan balai latihan kerja di mana-mana. Harus dihidupkan, saudara. Setelah balai latihan kerja, mereka punya kualifikasi, punya keterampilan, punya pendidikan, punya pengalaman, maka pemerintah gelontorkan bantuan. Misalnya perbengkelan, bantuan untuk kebutuhan bengkel. Begitu juga misalnya mereka sebagai tukang cukur, dibantu alat untuk tukang cukur. Begitu juga misalnya tukang sablon, tukang jahit, harus dibantu oleh pemerintah kepada rakyat. Kalau itu terjadi, maka tidak ada lagi pengangguran. Sekali lagi, itu adalah solusi untuk menyelamatkan republik ini. Kita harap 2024 menjadi pintu tonggak sejarah persatuan rakyat, mencari, mendukung, mengawal, memilih pemimpin perubahan dan pemimpin untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Sekali lagi adalah mari kita bersatu merevolusi sistem republik ini bersama calon pemimpin perubahan dan perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pujang 45 Jakarta, mereportase di depan Masjid Kuba 99 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.